Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi barisan dan deret geometri. Ya, ini ada rumusnya, nak ya. Barisan atau suku ke N itu agak berbeda dengan barisan aritmatika. Rumusnya dia adalah UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Kemudian ada rasio ya. Rasio itu adalah perbandingan suku setelah per suku sebelumnya. Kemudian ini ada deret atau jumlah N suku pertama. Itu juga berbeda, ada dua rumus ya. Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 atau A kali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya sebagai berikut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu menjelaskan tentang barisan dan deret geometri. Kalau barisan atau suku ke N, untuk deret barisan geometri adalah AR pangkat N kurang 1. Agak berbeda dengan barisan aritmatika dengan catatan R adalah perbandingan antara suku kedua banding suku ke-1 atau suku ketiga banding suku kedua atau suku keempat banding suku ketiga. Jadi suku setelahnya berbanding suku sebelumnya ya. Kemudian deret atau jumlah ada yang R-nya lebih dari 1, berarti kita menggunakan R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Kalau R-nya kurang dari 1, maka kita gunakan rumus yang kedua, yaitu A kali 1 kurang R pangkat N per 1 dikurang R. Oke, langsung aja ke contoh soal. Nomor 1. Diketahui barisan geometri suku ketiga dan suku ketujuh berturut-turut, suku ketiga dan suku ketujuh berturut-turut 1 dan 16. Tentukan, berarti yang ditanyakan yang A suku kelima berarti U5, yang B jumlah 6 suku pertama berarti S6. Ini berapa? Ayo kita karena diketahui suku ketiga dan suku ketujuh, berarti kita pakai rumus suku ke N untuk barisan geometri. Kita jawab, kita pakai perbandingan ya nak ya. Ini berbeda dengan barisan aritmatika, dia dipakai perbandingan U3 per U7. Bu boleh sebaliknya Bu, U7 per U3 dulu boleh. U3 berapa? 1 per 16. U3 rumusnya berarti AR 3 kurang 1, AR pangkat 3 dikurang 1. Kemudian suku ketujuh berarti AR pangkat 7 kurang 1. Ini nggak perlu ditulis lagi ya nak ya, langsung aja 1 per 16 sama dengan AR pangkat berapa ini? 3 kurang 1, 2 per AR 7 pangkat 7 kurang 1 berapa? 6. 7 kurang 1 adalah betul ya 6. Oke. Kemudian 1 per 16 sama dengan ini A sama ya, A juga. Berarti ini R pangkat 2, ini R pangkat 6. Sisa 1 per R pangkat 4 ya. Ini 2 dan 6, berarti 6 kurang 2 berapa nak? 4, tapi 4-nya di bagian bawah. Kalikan silang. Oke. 1 kali R pangkat 4 berapa? R pangkat 4. 1 kali 16 16. Kita cari R-nya terlebih dahulu. Berarti R pangkat 4 sama dengan berapa berpangkat 4? Hasilnya 16. 2. Berarti R-nya adalah 2. Ini dapat R-nya 2. R sama dengan 2 ini dimasukkan ke U3. Oke, langsung sini ya. U3 sama dengan AR pangkat 2 ya. U3-nya berapa nak? Suku ketiganya 1. A-nya belum diketahui, R-nya adalah 2 pangkat 2. Boleh kita tulis samping sini 2 pangkat 2 berapa? 4A sama dengan 1. Dibalik ya. Sehingga A sama dengan 1 per 4. A-nya dapat, kemudian R-nya dapat. Maka kita substitusikan ke dalam
Yang ditanyakan U5 dan S6. Yang A dulu. Suku ke-5. Suku ke-5 berarti AL pangkat 5 kurang 1. A-nya 1/4. R-nya adalah 2 pangkat 4. Berarti 1/4 kali 2 sebanyak 4 kali. Berarti coret ya ini ya, 2 kali 2 4, coret. Jadi sisa 2 kali 2 berapa? Jadi suku ke-5 adalah 4. Yang B S6. Kita gunakan rumus yang mana? Dilihat dulu R-nya. R-nya sama dengan 2. 2 lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti kita gunakan rumus yang ini ya nak ya. Oke, berarti A dalam kurung R pangkat 6 kurang 1 per R kurang 1. A-nya adalah 1/4. R-nya 2 pangkat 6 kurang 1 per 2 kurang 1. Ke atas ya. Oke, sama dengan 1/4. Ini bawah 2 kurang 1 berapa nak? 1. Berarti kalau pembagiannya 1 kita abaikan ya, kita kerjakan bagian atas. Sehingga 1/4 dalam kurung 2 pangkat 6 berapa? 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Berarti 64 dikurang 1. 64 kurang 1 adalah 63. Sehingga jawabannya 63/4. Kalau disederhanakan berarti 4 kali 1 4. Sisa berapa? 23. 5. 15 3/4. 4 kali 5 4 kali 15 60. 60 tambah 3 63/4. Ini ya hasilnya kan ya. Jadi ketika suku pertama ditambah suku kedua tambah suku ketiga tambah suku keempat sampai suku keenam, hasilnya adalah 15 3/4. Oke, jawaban contoh soal nomor 1 seperti ini ya. Contoh soal nomor 2. Oke nak, contoh soal nomor 2 kita perhatikan bersama. Suatu jenis bakteri setiap detik akan membelah diri menjadi 2. Setiap detik akan membelah diri menjadi 2. Berarti kita anggap itu N-nya sama dengan 2. Jadi dia dari satu bakteri, kemudian ke detik kedua menjadi 2 bakteri, ke detik ketiga menjadi berapa nak? 4 bakteri. Ke detik ke selanjutnya 4 berarti menjadi 8 bakteri. Jadi R-nya sama dengan 2. Kemudian jika pada saat permulaan berarti kita namakan U1 atau A-nya ya, ada 5 bakteri, maka waktu yang diperlukan bakteri supaya menjadi 320. Nah, jadi suku ke N-nya ini 320. Jadi 320 ini waktu yang diperlukan tuh berapa lama? Berarti kita anggap itu N-nya ya. N-nya adalah berapa lama? Itu ya. Kalau bisa jadi di detik ke-1 tadi 5. Kalau di detik ke-1 5, nanti di detik kedua dengan R-nya 2 berarti 10 ya. Berarti untuk mencapai bakteri sebanyak 320 ini di detik keberapa? Lagi kita cari bersama-sama. Kita gunakan rumus UN. UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. UN-nya udah dapat 320. A-nya udah diketahui 5. R-nya udah diketahui 2 pangkat N kurang 1. Oke, ini pindahkan ke sebelah naknya. 5 kali 2 pangkat N kurang 1 sama dengan 320. Sehingga 2 pangkat N kurang 1 sama dengan 320 dibagi berapa yo? Dibagi 5. Naikkan ke sini. Oke. 2 pangkat N kurang 1 sama dengan 320 bagi 5 berapa nak? 64. Oke, ini kita pecah terlebih dahulu. 2 pangkat N kali 2 pangkat negatif sama dengan 64. 2 pangkat negatif 1, pelajaran yang kemarin eksponen ini dipindahkan ke bawah jadi 2 pangkat 1. Gak usah ya, langsung aja kayak gini. Oke, ini berarti kalikan silang. 2 pangkat N sama dengan 64 kali 2. 2 pangkat N sama dengan 64 kali 2 berapa? 80.
2 kali 4 8, 2 kali 6 12. Nah, berarti 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat berapa supaya hasilnya 128? Kira-kira 2 pangkat ini 64 adalah 2 pangkat 6 tambah ini 2 pangkat 1 berarti 2 pangkat 7, sehingga N-nya adalah 7. Jadi di 7 detik, di waktu ke-7 detik, maka bakteri akan sebanyak 320. Silakan aja hitung. Nah, detik pertama 5, detik kedua 10, detik ketiga berarti berapa? 20, detik keempat berarti berapa? Dan selanjutnya sampai detik ke-7. Oke, bisa dipahami? Oke, ke soal ketiga. Contoh soal ketiga itu kurang lebih sama, ya. Contoh soal ketiga, diketahui bakteri jenis A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 detik. Berarti R-nya dari diketahui 2. Oke. Pada waktu 15 menit pertama, berarti ini kita bisa tulis seperti ini ya, anak. U1, U2, U3, U4 dan seterusnya. Ini 5 menit pertama. Ini 5 menit pertama, ini berarti 10 menit, ini 15 menit, ini 20 menit dan seterusnya ya. Oke. Pada waktu 15 menit pertama, berarti 15 menit pertama kita tulis U3. U3 banyak bakteri adalah 400. Oke. Banyak bakteri pada waktu ke 35 menit. Berarti kalau ke 35 menit berapa, nak? Tinggal 35 bagi 5 sama dengan 7. Berarti ini yang ditanyakan adalah U7. Oke, U7-nya berapa? Oke, ini R-nya, ini U3-nya. R sudah ada, maka kita cari A dulu dengan menggunakan rumus suku ketiga, yaitu 400. Kita jawab ya. Suku ketiga sama dengan AR pangkat 3 kurang 1. Suku ketiga berapa tadi? 400. A-nya berapa? Belum diketahui. R-nya adalah 2. 3 kurang 1, 2. Berarti 2 pangkat 2. Boleh Ibu tulis begini, A kali 2 pangkat 2 sama dengan 400. Sehingga ini di depan ya, 2 pangkat 2 berapa? 4A sama dengan 400. Sehingga A sama dengan 400 bagi 4. A-nya adalah 100. Oke, A-nya ada, R-nya juga udah ada. Maka kita bisa cari suku ketujuhnya ya. U7 sama dengan AR pangkat 7 kurang 1. Jadi AR pangkat 6. A-nya berapa, nak? 100. R-nya 2 pangkat 6. Berarti 100 kali 2 pangkat 6 berapa? 64. Kalikan aja, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64. Maka 64 kali 100 6400. Jadi banyaknya bakteri pada 35 menit pertama adalah nih 6400 nih. Oke, bisa dipahami? Ya, demikian contoh soal barisan dan deret geometri. Semoga bisa dipahami dengan baik. Contoh kedua dan ketiga itu adalah pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di pembelahan bakteri, gitu ya. Karena bakteri itu akan membelah sebanyak 2 kali lipat dari jumlah bakteri awal, seperti itu, nak ya. Ini digunakan biasanya barisan geometri itu dalam konteks kesehatan untuk ini menghitung banyaknya jumlah bakteri. Oke, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.